Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, kemarin kita membahas tentang Asmaul Husna, yang diantaranya adalah Al-Adl, yang Maha Adil. Seperti kita bahas kemarin, bahwasannya keadilan manusia dengan Allah itu sangat berbeda sekali, karena di sana Allah selalu ia bermultifungsi. Setiap ketentuan Allah itu akan selalu mengandung kebaikan-kebaikan dan hikmah di dalamnya. Sebagaimana kemarin kita terangkan bahwasannya ada yang miskin, yang kaya, yang jelek, yang cantik, itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menilai setiap orang itu dari ketakwaan, bukan dari, sebagaimana dalam hadis dikatakan, innallaha la yanzuru ila aswarikum wa amwalikum lakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa atqakum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kamu dari rupa kamu dan juga dari harta kamu, tetapi Allah melihat dari hati kamu dan juga amalan kamu. Apakah hati kamu baik, bersih, dan amalan kamu baik? Itulah yang Allah lihat. Karena apa? Karena Allah menjadikan kaya dan miskin itu hanya adalah ujian. Apakah dia bisa bertakwa? Kalau dia bertakwa, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, dan di akhirat nanti mendapatkan surga Allah. Ketika dia dikasih kekayaan, apakah dia bisa jadi orang yang bersyukur? Dan ketika dia jadi orang yang miskin, apakah dia bisa bersabar? Nah, itu adalah ujian. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ini ayat 13 di halaman 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini juga menurut asbabun nuzul adalah ketika itu ada sahabat Nabi yang mau menikah. Dia adalah seorang bekam, tukang canduk ya. Ketika itu Allah suruh nikah dia dengan golongan yang terpandang. Maka golongan yang kaya ini, yang terpandang, menolaknya. Ketika itulah turun ayat ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari. Wahai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Agar apa? Untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling akramakum indallahi, sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu di sisi Allah itu adalah ketakwaan. Itulah. Ayat ini adalah menerangkan juga mengembalikan kita kepada asal muasal kita adalah dari nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Namun
Allah jadikan syu'uba wa qabil, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berbeda-beda jenis warna kulit dan sebagainya. Apa tujuan? Li ta'arofu, untuk saling mengenal. Dan kebermacaman kita, keberbedaannya kita di antara bangsa-bangsa lain, dan itu adalah keberagamannya kita, itu adalah menunjukkan betapa kuasanya Allah, betapa maha agungnya Allah menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa. Tujuannya untuk kita mengenal betapa maha kuasanya, maha agungnya ya, yang telah menciptakan kita. Di samping itu juga untuk apa? Untuk menguji kita. Karena hidup itu ya tadi itu dikatakan kaya dan miskin, jelek dan cantik, itu adalah suatu ujian, sebagai ujian juga untuk kita. Kemudian juga sebagai untuk saling mengenal. Dengan saling mengenal itulah kita akan saling memberikan manfaat. Bayangkan kalau kita seperti dikatakan kemarin, kita dijadikan satu warna saja, misalnya dijadikan orang kaya semua, tentu di sana tidak akan saling memberi manfaat, karena setiap orang tidak akan menjadi orang, tidak akan mau ada yang bertani, tidak akan mau ada yang jadi pengamen dan sebagainya. Pasti hidup sendiri-sendiri, tidak akan saling bermanfaat. Dan manusia itu bukan Tuhan. Manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Dan manusia itu tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Begitulah hikmah, salah satu hikmah itu menurut Bapak ya. Seandainya kita kaya, tidak membutuhkan ini itu kan, kita hidup sendiri-sendiri, pastinya tidak akan saling membantu karena udah punya. Nah, ketika hidup sendiri-sendiri ya tidak bisa, karena kita harus belajar agama untuk bisa ibadah. Tentu gak bisa belajar sendiri. Ketika meninggal dunia harus dikuburkan, ya tidak bisa hidup sendiri. Ketika kita kesusahan, punya masalah, atau ketika kita sakit, itu tidak bisa hidup sendiri. Itulah Allah jadikan bermacam-macam untuk saling mengenal dan saling memberikan manfaat satu sama lain. Sampai sini aja dulu ya penjelasannya. Untuk tugasnya adalah tulis halaman 17 sama tulis halaman 17 surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian terangkan tajwidnya, kemudian tulis juga artinya. Ini saja untuk pertemuan ke-8 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.